Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, nama saya Rakiman dari Rembang, Pak Ustaz. Ya, Rad. Pertanyaan yang berkaitan dengan tentang syariat Islam yang sudah dicantumkan di dalam kitab Al-Quran. Satu, kami tujukan kepada Pak Ustadz Nurholis. Di sini saya hanya bisa mendoakan kepada Allah supaya Pak Nurholis diberi panjang umur. Amin, amin. Ustadz Nurholis Membimbing anak-anaknya sehingga bisa mewakili Pak Nurholis setelah besok dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Nurholis ya. Karena dia bisa menyampaikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Begini pertanyaan pertama Pak Ustadz. Misalnya ini saya beri contoh kepada Pak Ustadz Nurholis dalam dakwahnya mendakwahkan Islam. Misalnya Pak Ustadz tidak berani menyampaikan apa adanya kitab petunjuk-petunjuk dari Allah. Maksudnya masih berani menutupi gitu Pak. Sampai mau beritahu kepada anak buahnya tentang sholat 5 waktu itu saja tidak berani Pak. Ini yang saya ketahui. Lah, bagaimana bila nanti Pak Nurholis dipanggil oleh Allah, apakah ditanyai tentang tanggung jawabnya berhadapan Allah mengenai dalil yang dilakukan dengan sampai menutupi ayat Al-Quran tadi Pak Ustaz. Yang kedua, mengenai itu Pak Ustadz, orang naik haji Pak. Ya. Semua saudara-saudara kami yang ada di lingkupan majelis ini, muslimat maupun muslimin, mesti ingin naik haji dengan meraih haji yang mabrur Pak Ustadz. Ya. Coba diceritakan wujudnya seperti apa haji mabrur itu. Karena begini Pak Ustadz, yang kami ketahui, ini untuk contoh pada saya saja. Misalnya saya ingin naik haji, sudah terlaksana, tapi saya di rumah masih mempunyai tanggungan utang yang sampai bertahun-tahun tidak saya urusi, dan mempunyai satru yang artinya sampai cara Jawa satru munggah cangklaan Pak. Jadi, apa itu? Jadi godong tidak mau nyuwek, jadi air tidak mau nyawuk. Bagaimana perilaku itu, apakah menghalangi mabrurnya haji tadi, apa tidak Pak Ustaz? Satru itu musuh? Musuh Pak. Oh. Musuh sampai tahun-tahunan tidak bisa diselesaikan. Tapi orang itu sudah bisa naik haji Pak Ustaz. Apakah bisa meraih haji mabrur apa tidak? Yang ketiga, mengenai rumah tangga bersuami dan beristri. Yang satu mukmin ini, walaupun ini sudah diusulkan, ditanyakan di majelis berulang-ulang kali, tapi saya kasihan kepada orang yang baru Pak. Ini banyak orang baru sekali ini ikut ngaji di majelis ini. Yang satu ya rumah tangga bersuami istri, yang satu mau sholat, mau ngaji, yang satu tidak mau. Nah, sampai
terjadi berhubungan satu ranjam, tidur satu ranjam, sampai berhubungan suami istri, lantas bagaimana hukum-hukum yang dijatuhkan kepada orang Islam yang melakukan seperti itu, Pak Ustaz? Sekian dan terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Kami akhiru halam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, terima kasih Bapak atas keikhlasan doa panjenengan untuk kebaikan kami. Doa yang sama, semoga Allah curahkan pada Bapak dan seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, dan seluruh hamba Allah yang beriman baik laki maupun perempuan dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan ridho dari Allah SWT. Yang pertama, dakwah ini memang harus apa adanya. Kita berdakwah tidak boleh menutup-nutupi. Kalau itu dari Allah, dari Rasul, ya sampaikan. Qulil haqq walau kana murran. Katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Mungkin ketika kita berdakwah, menyampaikan Quran Sunnah apa adanya, satu, kita bisa dicaci tetangga kita. Dua, atau bahkan dimusuhi oleh keluarga besar kita. Tiga, mungkin dimusuhi oleh orang tua kandung kita sendiri, oleh mertua kita, diemoi oleh masyarakat kita, mungkin diusir dari kampung halaman, mungkin difitnah, disesat-sesatkan, mungkin difitnah dianggap disebut sebagai orang yang tidak umum, mungkin dicap sebagai orang yang menungso totonane angel, dan ungkapan-ungkapan yang nek dirasake itu terasa tidak menyenangkan. Namun sekalipun nyawa taruhannya, kita tidak boleh menutupi Quran, menutupi sunnah. Sampaikan apa adanya, jangan ada yang ditutupi. Jangankan kita, Nabi itu dulu sebelum menyampaikan Quran, sebelum berdakwah, seantero jazirah Arab itu nyebut Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, sehingga tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisan Nabi kecuali semua masyarakatnya mempercayai. Namun begitu Nabi mendakwahkan Quran, tidak sejalan dengan tradisi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dari Al-Amin berubah menjadi Syairum Majnun. Dari yang dapat dipercaya menjadi gelarnya berubah jadi seorang penyair gila. Menjadi Sahirum Majnun, penyihir gila. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi apakah Nabi lantas menghentikan dakwah? Apakah Nabi lantas menutup-nutupi wahyu Al-Quran? Oh tidak. Nabi sampai diintimidasi, disakiti, bahkan dengan tetesan air mata, tetesan keringat, tetesan darah. Nabi kekasih Allah itu pun juga terluka. Ketika diintimidasi, didolimi, disakiti oleh penduduk Taif, Nabi terluka, menetes darah, sampai Jibril tidak tega melihat kekasih Allah terluka, nawarkan kepada Nabi untuk ditimpakan gunung kepada penduduk Taif. Kalau kita yang ditawari kira-kira bagaimana?
hei fulan, itu kamu disakiti ngene-ngene, bagaimana kalau gunung merbabu lawu tak cabut, saya timpakan pada kampung itu. Oh, jangan hanya merbabu dan lawu, gunung se-Indonesia cabut semua, timpakan. Itu kalau kita yang ditawani. Tapi kalau Nabi tidak Jibril, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengetahui. Terus disampaikan dan didoakan malah oleh Nabi. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, bukakan, berilah petunjuk hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya fa innahum qaumun la ya'lamun, kaum yang belum mengerti. Nabi terus sampaikan kebenaran Quran, tidak ada satupun yang Nabi tutupi. Resikonya Nabi mau dibunuh, itu resiko dakwah sudah. Sehingga kita memilih Islam, memilih jalan dakwah, harus siap dengan segala resikonya. Cacian, makian, hujatan, fitnahan, intimidasi, pukulan, mungkin dilempari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah kalau saya menutupi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, saya tutupi hanya untuk kesenangan masyarakat, hanya untuk kesenangan para pendengar, maka nanti kalau Allah panggil saya, hisabnya berat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Kalau saya tutupi kebenaran agama ini, hanya menginginkan agar pendengar saya itu cinta, masyarakat saya itu cinta, itu berarti saya telah menukar ayat Allah, kebenaran agama Allah ini dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu tukar ayat-ayatku dengan kesenangan atau harga yang murah. Remeh temeh. Memang iya, ketika saya nutupi ayat Allah, tidak menyampaikan yang sebenarnya, nutupi hadis Nabi, tidak menyampaikan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kecintaan sebagian manusia. Itu harga yang remeh temeh. Apalah artinya mendapatkan kecintaan manusia kalau mendapat murka dari Allah? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Maka sekalipun ada manusia yang tidak suka jika Quran dan Sunnah disampaikan apa adanya, tidak perlu risau. Dakwah itu tidak usah dengarkan orang manusia, tidak usah dengarkan orang lain. Jangankan kita berdakwah menyampaikan Quran Sunnah, kita tidur pun akan ada manusia yang tidak suka. Minimal istri kita, anak kita. Orang kok tidur terus, suami kok seharian tidur terus, padahal kita tidur, tidak melakukan apa-apa, tidak bersuara, paling suaranya hanya ngorok, itu pun juga tidak suka, padahal ngorok itu tidak sadar kita, ngorok kayak kontainer mogok. Sehingga apapun yang kita lakukan tetap akan ada orang yang tidak suka. Namun tetap ada yang suka. Kalau dakwah, andai kata waktu itu Nabi berdakwah mendengarkan omongan manusia, Nabi nggak jadi dakwah. No? Maka kita dakwah Quran Sunnah ini jangan mendengarkan omongan orang lain. Yang penting kita dengarkan bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah. Selama berada di atas petunjuk Allah dan Rasul, bismillah. Lillah kita tempuh jalan ini. Apapun resikonya, bahkan nyawa harus kita korbankan di jalan dakwah ini, bismillah kita tempuh. Karena hisabnya berat di hadapan Allah. Kalau sampai kita menyembunyikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita tidak menyampaikan apa adanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, dan seterusnya.
Semuanya itu bertanggung jawab. Semuanya itu menjadi pemimpin. Masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pemimpin dimanapun dia mendapat amanah kepemimpinan, kalau dia tidak memimpin, kepemimpinannya tidak dikendalikan oleh Islam, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu, dimanapun dia, sampai dia memimpin di RT sekalipun, atau dalam rumah tangga, kalau kepemimpinannya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka celaka dia. Celaka, karena semua kepemimpinan akan ditanya, mulai dari yang memimpin, ataupun dalam lingkup kecil, seorang suami dalam rumah tangga, seorang istri ketika suaminya tidak di rumah, itu pemimpin. Istri itu juga pemimpin dalam rumah suaminya saat suami tidak ada di rumah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Semuanya pemimpin dan akan ditanya semuanya nanti tentang kepemimpinan. Maka menyampaikan ini harus apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau haram, Allah katakan haram, Rasul tetapkan haram, kita pun harus menyampaikan haram. Kalau Allah sampaikan halal, Rasul sampaikan halal, kita juga harus sampaikan halal. Jangan sampai Allah tetapkan haram, Rasul tetapkan haram, kok kita milih pilihan ketiga biar disenangi oleh masyarakat. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubinah. Kalau Allah sudah punya ketetapan ini haram, Rasul punya ketetapan ini haram, kok kita terus menyampaikan sesuatu yang tidak haram hanya gara-gara biar dicintai oleh masyarakat? Ketahuilah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, orang yang menyampaikan selain apa yang Allah dan Rasul sampaikan terkait satu ketetapan agama ini, maka dicap oleh Allah bermaksiat pada Allah dan Rasul. Orang yang bermaksiat pada Allah faqad dhalla dhalalam mubinah, dia sesat yang nyata. Itu yang pertama. Kemudian haji mabrur, seseorang itu tidak dilihat dari hajinya. Banyak orang yang naik haji tetapi sepulang dari haji sama saja. Banyak orang ketika belum haji di tanah air sudah ngumbar aurat. Begitu naik haji pulang, itu kembali lagi, dibuka lagi auratnya. Berarti hajinya tidak mabrur. Tanda haji mabrur itu, ya, dia pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air, akhlaknya, sikapnya, tutur katanya, lesannya itu lebih baik daripada sebelum dia berangkat. Kata Nabi begitu. Haji mabrur itu, ya, salah satu tandanya kata Nabi, tutur katanya semakin baik dan semakin gemar sedekah. Dalam satu hadis dikatakan begitu. Jadi haji mabrur itu tandanya diantaranya haji, pulang haji, maka lesannya menjadi semakin baik. Kalau lesannya semakin baik, otomatis perbuatan sikapnya menjadi lebih baik. Dan gemar memberi, bukan gemar jotaan, bukan gemar musuhan. Orang yang hajinya mabrur, kalau sebelum haji masih satru-satrunan, ibaratnya tadi wis ora paten wis nganti mati ra arep kenal, mumpung belum terlambat, panjenengan rawuh datang kepada fulan, mohon maaf, meski tidak salah. Minta maaf itu tidak harus salah dulu Pak kalau sesama muslim. Karena satu tubuh. Muslim yang lain itu juga bagian tubuh kita. Kita pun juga menjadi bagian tubuhnya.
Maka kalau kita sudah haji pulang kok masih jutaan seperti itu, ingat, la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim kok diamkan saudara muslim lainnya lebih dari 3 hari. Lah ini sudah bertahun-tahun. Bahkan diniatkan sampai mati orang Arab kenal. Padahal sesama muslim. 3 hari saja, maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari kata Nabi haram. La yahillu, tidak halal. Keduanya bertemu, mak gabrus neng saling berpaling. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Maka usahalah jadi manusia yang terbaik. Siapa itu? Yang memulai sopo aruh dulu. Memulai untuk membuka pembicaraan dulu, menyapa dulu. Karena nanti kalau disapa, ingat bahwa fulan itu juga hamba Allah yang punya fitrah. Kalau disapa saja belum cukup, perintah Nabi tahadau, saling berhadiahlah, tadhabis syahna'u, kirim hadiah, saling memberi, niscaya akan hilang permusuhan dengan saling memberi. Jalankan perintah-perintah agama ini dengan totalitas, dengan semaksimalnya. Lah pripun angel loh, kalau masih lah pripun angel berarti kita masih mengikuti kata hawa nafsu. Memang berat karena melawan hawa nafsu. Karena dalam jiwa ini ada nafsu fujur, ada nafsu takwa. Ada jiwa fujur yang suka maksiat, suka durhaka, suka ngajak jotaan. Ada yang jiwa takwa. Jiwa takwa itu ngajak sopo aruh, ngajak satu tubuh, ngajak bersaudara. Tinggal dipilih. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Artinya memilih jiwa takwa, memilih bersaudara, memilih sopo aruh, memilih satu tubuh daripada jutaan. Sungguh beruntung dunia, beruntung di akhirat di hadapan Allah, sangat beruntung masuk ke dalam surganya Allah. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Artinya memilih jiwa fujur daripada takwa. Pilih jutaan, pilih musuhan, tidak gelem sopo aruh. Dunianya, nafsunya terpuaskan, sampai di hadapan Allah seret masuk neraka. Maka sebelum terlambat datangi, minta maaf meski tidak salah. Itulah aturan Islam. Yang dilawan adalah hawa nafsu. Jangan diikuti hawa nafsu. Sengsara kita kalau mengikuti hawa nafsu. Dunia sengsara, akhirat selama-lamanya sengsara. Haji mabrur salah satu tandanya dia menjadi lebih baik daripada sebelum berangkat. Lesannya menjadi lebih baik. Ketika sebelum berangkat tidak mau sedekah, tidak mau memberi. Begitu pulang haji dia gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar memberi. Berarti itu tanda haji mabrur. Ketika belum berangkat perkataannya masih keji, masih kotor, masih suka fitnah, masih suka bohong. Pulang dari haji berkata yang jujur, berkata santun, sikapnya ma'ruf, maka hajinya menandakan itu haji mabrur. Kemudian yang ketiga, suami istri satunya sholat dan satunya tidak sholat. Bagaimana hukumnya suami istri tersebut? Nah, suami sholat tadi, suami itu kalau sholatnya benar, tentu dia tidak mau dengan istri yang tidak sholat. Kalau sholat suaminya benar, tanha anil fasya wal mungkarnya terjaga, tentu dia tidak mau dengan istri yang tidak sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman al-khabisat lil khabisin. Coba diingat kembali ayatnya itu.
Al khabisat lil khabisin wat thayyibat lit thayyibin. Perempuan keji hanya pantas untuk laki-laki keji. Perempuan yang baik hanya pantas untuk laki-laki yang baik. Maka kalau ada perempuan yang tidak sholat, kok laki-lakinya sholat, ini ya tidak semestinya. Laki-laki sholat kok mau dengan yang tidak sholat? Ini pertanyaannya. Kalau laki-lakinya sholat, tertib 5 waktu, berfungsi betul sholatnya, tentu tidak mau dengan perempuan yang tidak sholat. Begitu pula sebaliknya. Coba dibaca itu. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Keterangannya apa itu? Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Ya tahu. Dulu istri Nabi difitnah oleh orang-orang munafik, berbuat serong dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Meski ayat ini turun menepis fitnah yang dihembus-hembuskan oleh kaum durjana itu, orang-orang munafik, namun ini mengandung ibrah. Tidak mungkin laki-laki yang baik sholat 5 waktu itu tidak akan mau dengan perempuan yang tidak sholat. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang sholat 5 waktu taat pada Allah tidak mungkin akan mau dengan laki-laki yang tidak sholat. Allah saja dilawan, Allah saja berusaha ditipu. Bagaimana pasangan hidupnya kelak? Maka kalau memang istri tadi belum mau sholat, tapi dia seorang Islam, mengaku sebagai agamanya Islam, kewajiban suami itu membina, memimpin, mengarahkan, diajak istrinya untuk sholat. Tapi kalau terus-terusan sudah diajak ini, diberi contoh ini itu dan lain sebagainya dalam masa yang cukup panjang, istrinya tetap tidak mau, suami harus milih. Suami harus milih. Pilih Allah atau pilih istri tadi. Karena orang yang membedakan seseorang dengan iman dan kafir, Islam dan kafir, apanya? Sholatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka itu adalah dalam hal sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Maka silahkan dipilih, pilih Allah atau pilih istri tadi yang dalam kekafiran tadi. Kalau memang tidak mau sholat ya sudah, ijolke, cari yang mau sholat. Jangan punya pasangan hidup yang tidak sholat. Tidak ada kebaikannya orang yang tidak sholat itu. Karena sholat itu satu hal yang sangat prinsip. Nah dulu belum tahu.
Dikirane sing penting Islam, lah niki KTP-nya Islam kok. Karena belum tahu, sekarang menjadi tahu. Kalau sudah tahu ya silahkan ditanting istrinya. Kalau tidak mau sholat ya sudah, putus hubungan. Cari lagi yang memang menjalankan sholat. Ya, dulu belum tahu, insya Allah tidak apa-apa, wong belum tahu. Nah, sekarang menjadi tahu. Apa terus gelo? Waduh, jadi ngerti kan ini. Nah, tentu harusnya bersyukur, menjadi tahu, semakin hidup kita semakin terarah. Ya sudah cukup ya. Ya.